Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke ya. Jadi kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah belajar matrik. Yang pertama adalah bagaimana mengoperasikan matrik dari penambahan, pengurangan, perkalian, kemudian mencari determinan, dan yang kemarin kita adalah mencari inverse atau pembagian dalam matrik. Hari ini, diskusi pada malam hari ini kita akan mencoba untuk belajar bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dengan matrik. Nah, dalam hal ini kita akan diskusi belajar tentang model input output ya. Jadi kita lihat di sini, saya buka dulu input output itu seperti apa ya. Oke, sekarang kita bisa lihat, ini saya bukakan di sini dulu. Ini adalah matrik input output ya. Ini adalah kasus 1 ya, dimana kita bisa melihat ini adalah tabel IO input. Artinya kalau kita lihat tadi, ini adalah total output ya. Jadi kalau ini saya blok ke sini ya, ini kemudian saya tebalkan ya, dan kemudian saya kasih warna ini ya. Ini adalah kita bisa melihat ini disebut dengan user, pengguna ya. Ini adalah sektor pertanian, industri, jasa. Ini adalah permintaan akhir, dan ini adalah total output. Di sini adalah produsen. Ini produsen tuh ini produsen ya. Di sini dalam hal untuk output ini, jadi sektor pertanian itu total output adalah 170. Nah, dimana hasilnya output itu 40-nya digunakan oleh pertanian, 40-nya oleh industri, 60-nya oleh jasa, dan digunakan untuk final demand, permintaan akhir ya, oleh konsumen adalah 30. Total 170. Kemudian yang ke bawah, ini ada nilai tambah. Dari 170, ini adalah inputnya itu adalah 40 dari pertanian, industri 45, jasa 30, dan nilai tambah adalah 55. Ini kalau kita jumlahkan akan sama dengan total output ini ya. Nah, ini adalah contoh, ini adalah hasil perhitungan tabel IO input output tahun 2022. Misalkan pemerintah itu sudah punya pandangan, punya perhitungan bahwa nanti 2023 final demand-nya akan meningkat. Kalau tadi pertanian 30, industri 20, jasa 40, besok itu diperkirakan akhir 2023 meningkat 60. Nah, kira-kira outputnya harus naik berapa atau inputnya itu harus meningkat berapa ya. Nah, untuk menjawab ini maka kita sudah ada formula ya untuk perhitungan input output ya. Terus seperti ini ya. Jadi kita sudah punya ini ya. Jadi saya besarkan dulu, kita punya ini ya. Nah, ini adalah matrik. Yang saya kuning matrik ya. Ini nanti kalau kita hitungkan, ini matrik ini itu adalah misalkan adalah ini final demand. Ini kalau di bukunya si Weber itu disebut dengan H. Di sini dengan H. Ini H ya. Ini kita buat sini dulu. Ini H. Ini H ya, ini H, dan kemudian ini saya buatkan dulu ya, ini H, terus kemudian ini adalah X ya, X. Kemudian kalau di sini kita gunakan tadi ini ya, nanti ini akan ketemu matriknya adalah ini B, ini matrik B. Jadi yang kuning itu matriknya B ya. Ini yang kuning tadi adalah matriknya B. B itu ini ya, ini B ya. Sehingga saya tulis kembali, ini adalah matrik B ini adalah yang isinya ini. Jadi kalau ini saya copy, nah kalau copy ini aja sama dengan ini ya. Klik ke sini, saya copy ini, ketemunya ini ya. Ini sama, jadi karena sama warnanya juga terbuat sama ya. Ini ketemu, ini sudah ketemu. Ini adalah yang disebut dengan matrik B. Matrik B seperti ini ya. B seperti ini ya. Ini matrik B seperti ini ya. Nah, kemudian ini
Saya hilangkan dulu ya. Ini juga, ini ada B. Nah sekarang kita harus cari langkah awal ya. Langkah awal kita bisa menghitung ya, memperkirakan total output adalah kita nyari matrik teknologi atau sering disebut dengan koefisien input. Itu sama, nanti ini sama ya. Caranya apa? Maka A ini ya, A ini kan dari sini ada AIJ. Jadi kalau ini kita buat A, itu adalah A11, A12, A13. Kita buat loh ya. Jadi ini kalau kita buat adalah A11. Jadi anggotanya nanti ini A11. Ini adalah A12. Ini adalah A13. Ini adalah A21. Ini adalah A22. Ini adalah A23. Yang ini adalah A31. A32. Ini adalah, kemudian ini A33. Nah, untuk teknologi ini setiap unsur dari A ini rumusnya adalah BIJ. Artinya kalau B11 dibagi dengan X1, X ini ya. Ini X tadi ini ya. Nah, berarti ini bisa saya ganti ya. Ini saya ganti dengan formula seperti ini. Sama dengan ya, ini klik di sini dibagi ya dengan ini 170. Tapi biar saya bisa ngopi ke kanan, maka saya tekan Ctrl F4 3 kali. 1, 2, 3. Saya enter. Klik. Angkanya ketemu ini. Saya copy ke sini. Saya copy ya. Terus ke sana. Kita dapatkan inilah yang disebut dengan matrik teknologi atau koefisien input. Itu seperti ini. Ya. Ketemu seperti ini ya. Ini kita dapatkan matrik teknologi. Nah, ini ada ketemu matrik teknologi. Nah, kemudian dari matrik teknologi Anda harus cari, karena kita mau cari inverse. Jadi kalau kita mau cari inverse, karena nanti rumusnya ini adalah X ya, X sama dengan ini ya. Nanti kalau kita bisa lihat ini adalah ini. Nanti dia punya formula itu X ini ya. X ini kan sama dengan B di B plus H. Plus H ya. Plus H, tapi nanti kalau kita menggunakan rumus untuk IO tadi, kita punya formula seperti ini ya. Jadi H X dibagi 1 min A sama dengan H. Jadi H ini, nanti kalau kita lihat H ya, ini kalau kemudian H itu akan sama dengan X per B ya. Ini rumusnya nanti ini ya. Ini kalau nanti kita lihat tadi, yang paling penting adalah Anda memahami ini dulu. Jadi ada A, tapi A tadi ini 1 min A tadi ketemunya ini ya. Nanti kalau untuk teorinya kita bisa buka rumus awalnya, tapi yang betul adalah seperti ini ya. Kita gunakan adalah ini. Oke ya, sekarang kita lanjut lagi ketemu ini. Nah, sekarang kita harus cari. Kemarin saya sudah ngajari Anda bagaimana menghitung, namanya adalah determinan. Ya. Determinan ya, kalau Anda ingin nyari ini sebetulnya bisa kita cari determinan itu ini ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan Excel, kita sudah enak untuk nyari determinan ya. Berapa besarnya? Kita bisa menggunakan tadi ini, klik, tekan fungsi X, cari M determinan ini, oke. Klik, kita klik ini arraynya yang akan kita blok, yang di blok ini ya. Oh belum. Ini baru kita ketemu matrik teknologi ya. Kita belum bisa menghitung ini dulu. Mohon maaf, ini belum bisa dihitung ya, karena ini belum kita cari I dulu, belum dicari ya. Kita belum bisa nyari dulu. Nah, makanya kemudian ini baru ketemu matrik teknologi. Nah, sekarang kita akan cari I ya, cari I min A. Sudah ketemu I min A ya. I min AI adalah identitas. Identitas itu adalah matrik yang persegi ini, tapi tengahnya adalah dikasih angka 1, lainnya 0. Nah, dikurangkan dengan rumus ini ya. Tadi kita copy saja, kita sudah dapat rumus ini. Ini kita copy ya. Kita copy ya. Kita copy ke sini, ini masih ada koma ini. Jadi kalau nanti ini tak
tak lebarkan, ini karena masih ada komanya. Oke ya, kita sekarang adalah ini, kita copy dulu karena satu main A. Rumus saya klik, ini adalah copy, saya paste ke sini ya, Ctrl V ya, ketemu. Kalau enggak klik, karena tadi gunakan formula nggak bisa ini karena formula ya, maka gini aja. Kemudian kita gunakan paste spesial, kita gunakan value ya, ini baru betul, ini digeser ke sana. Nah, ketemu ya, ini cara tadi ini ya. Nah sekarang kita harus cari I dikurangi A, ini sudah ketemu I dikurangi A, kita gunakan tadi ini karena I dikurangi A ya, I dikurangi A ya. Nah sekarang kita gunakan ini, berarti sama dengan ini, klik ke sini dikurangi yang ke sini, klik OK, kita buka di sini ya. Ini kalau ini biasa kurang dia, kalau begini kan gini kurang dia muncul ya. Sekarang kita copy ke sini ya, lagi ke sana. Oke ya, ini kita hilangkan, ini kita hilangkan dulu yang ke sini, kita hilangkan, ini kita hilangkan ya. Yang ini saya kecilkan dulu, ini kurang sedikit ya. Oke ya, ini kita buat biar digitnya nggak usah banyak-banyak, maka format cell kita gunakan digitnya number, tapi digitnya sedikit saja, kurangi ini aja biar dia muncul. Oke ya. Nah sekarang kita sudah punya satu main A. Ketemu ini ya. Nah ini sekarang harus Anda lihat, tadi kita sudah punya formula tadi ini untuk nyari tadi loh ya. X itu adalah total produksi sama dengan satu min A. A adalah matrik teknologi, min 1 itu adalah min satunya tadi itu inverse ya. Jadi X sama dengan inverse I min A dikalikan dengan final demand atau permintaan akhir ya. Kita sudah ketemu ini. Nah sekarang satu min A sudah ketemu, tapi inverse-nya belum ketemu. Maka untuk nyari inverse syaratnya 1. Maka dia harus, jadi kalau ini saya buat gini, saya buat ini inverse-nya di sini ya. Klik adalah I min A. Ini ya, kita buat tadi ini sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini sama dengan di sini ya. Berarti dia punya inverse di sini. Ini tak kasih warna kuning ini ya. Ini tak kasih warna kuning di sini. Dia harus tidak 0. Kalau dia 0 berarti tidak ketemu ya. Maka inverse tidak ketemu. Oke ya. Kita sekarang akan kemudian menghitung ini ya. Menghitung gimana tadi? Maka karena hanya satu angka, maka klik tempat yang akan kita carikan determinannya ya. Oke, kita klik fungsi X ini, kemudian kita cari M determinan. Oke, kemudian array-nya kita klik dan ini yang kita blok. Kita blok ya. Maka kemudian kita klik ke sini, kita tekan OK. 0,2 ya. Jadi nanti ini untuk mencari inverse. Nah sekarang kita nyari inverse dulu, karena tadi adalah kita punya formula ya. Ini saya copy lagi, saya kopikan lagi, formulanya nanti ini ya. Jadi untuk nyari ini tak tulis di sini ya. Untuk cari formulanya kita gunakan di sini, ini paste. Ini kita cari ya. Ini adalah formula, sehingga kita sudah dapat satu min A, sudah dapat sekarang tinggal nyari ini. Nah berarti ya, untuk mencari ini, mencari satu min A ini ya, berarti ini untuk mencari determinan ya, determinan untuk ini ya. Ini determinan ini saya ganti dulu karena kita sudah ketemu yang di sini ya. Karena untuk mencari determinan ini, kalau kita lihat tadi adalah mencari inverse ya. Jadi kalau ini B ya, B-nya ini saya ganti dulu ya, karena ini nanti saya harus ganti. Sekarang adalah kita punya satu min A, ini berarti tak ganti dulu karena kita rumusan nanti ini ya. Ini
Ini saya geser dulu ya. Ini tak geser dulu ya. Kita gunakan tadi adalah I min A dulu, udah ketemu ya. Kita gunakan untuk inverse. Jadi inverse ini kita cari dulu. Berarti ini juga saya masukkan dulu, saya copy dulu. Lebih enaknya kalau ngopi ini saya gunakan saja nanti ini ya, biar lebih cepat lagi. Ini kita copy dari sini yang sudah cukup. Copy, maka paste ke sini, paste udah ketemu ini ya. Nah ini berarti karena tadi berubah angka ini, maka kita copy sini, maka paste sini dengan paste spesial kita gunakan value saja karena tadi kan formula itu. Betul ya. Oke, sekarang kita akan cari di sini adalah rumus untuk mencari ini ya, inverse. Jadi ini adalah inverse. Ini tak copy ke sini, paste ini paste ya, jadi inverse V ini inverse ya, ini adalah I min A. Oke ya, kita ketemu ini. Berarti ini seper itu berarti sama dengan 1. Dia harus pernya apa? Per ini. Dia harus ada determinan untuk ini ya. Oke, ketemu. Nah sekarang kita lihat di sini, ini adalah semua simbol ini adalah dia pakai formula ini. Artinya kalau dia di pertama adalah baris 1 kolom 1. Kalau dia genap, ini biar Anda tahu tak kecilkan saja ya. Ini ini tak kecilkan dulu ya. Kita nanti ini ya. Kita akan cari ini ya. Kita akan cari ini dulu ya. Berarti ini ada tanggal 111 ini, berarti ini kita sesuaikan. Karena kita nyoret dulu baris 1 kolom 1. Tapi di sini harus ketemu plus min plus min plus min plus min plus plus min plus min plus min plus min plus. Ini ya. Nah rumus ini dari mana kok tahu plus minus? Ini harus pangkatnya 1 plus 1. Oke, betul. Baris 1 kolom 1 ini tambah 2. Ini adalah baris 1 kolom 3 ganti angka 3. Ini positif. 1 2 3. Ini baris 2 kolom 1 ya. Oke. Kemudian di sini baris 2 kolom 2. Berarti ini diganti 2 kolom 2 ya, baris 2 kolom 2 ya. Klik ke sini, ini juga sama. Ini adalah baris 2 kolom 3, kolomnya 3. Karena jumlahnya adalah ganjil, maka dia harus ketemu negatif. Negatif ya. Yang di sini adalah baris 3 kolom 1. Oke, ketemunya adalah positif. Ini adalah baris 3 kolom 2. Ditambah ketemunya adalah ini ya, ketemunya adalah ganjil, berarti negatif. Yang sini baris 3 kolom 3 ya, ketemunya adalah genap ini. Nah ini ya, sekarang yang di sini adalah Anda nyoret. Karena ini tadi baris 1 kolom 1, berarti baris 1 dicoret, kolom ini sama dengan klik ini saja, klik enter. Sama dengan yang pakai yang ini, enter. Sama dengan ini enter. Sama dengan ini enter ya. Tapi ingat, ini adalah determinan, sehingga nanti ini saya tengahkan saja, saya tengahkan. Oke, tengahkan. Terus ini harus ketemu ini biar kemudian nanti ketemunya adalah ketemu ini ya. Yang di sini adalah kita ketemu ini ya. Ini artinya kita hanya determinan ya. Nah ini tak kopikan dulu aja, copy ya, biar nanti sang nulisnya enak ya. Ini copy juga, ini juga copy juga, ini juga copy juga, karena itu
kotaknya determinan ya. Untuk ngitung tadi determinan. Nanti kita del saja angkanya nggak apa-apa. Yang penting adalah kita sudah dapat ini. Ya. Oke, angka ini tak del semua. Klik del dulu ya. Ini juga tak del. Del sini ini kurang luas. Ini ke sana saya kurangi dulu. Oke ya, ini tak del dulu. Nah sekarang kita geser baris 1 kolom 2. Kolom 2 nya dicoret ya. Ini memang memerlukan waktu untuk ini ya. Ini sama dengan ke sini. Klik ke sini. Sama dengan ini. Sama dengan di sini. Ya, sama dengan ini. Ini kurang luas, ini juga sama, ini ketemunya ini. Oke ya, ini juga sama dengan. Tapi untuk ini, maka kita geser dulu angka yang merah ini. Klik coretnya digeser dulu. Geser dulu ya, digeser dulu. Nah, udah muncul sekarang. Udah muncul, sekarang sini adalah ketemu sama dengan ini. Sama dengan ini. Oke. Ini juga sama dengan ini ya, sama dengan ini ya, ini juga sama. Kita coret sekarang yang ini diturunkan dulu, klik ini ya, kita turunkan, berarti baris 2 kolom 1, kolomnya ditarik juga. Ini tarik dulu, tarik ya, klik, berarti ketemunya adalah sama dengan ini ya. Klik ke sini, sama dengan ini, ke sini ya. Ini juga sama dengan ya, sama dengan ini semua. Ini sama dengan ke sini ya, ini juga sama. Geser lagi sekarang ke sini, berarti ini digeser. Klik geser ke sini ya, maka ini sama dengan, klik ke sini ya, klik sama dengan yang sini. Oke, yang di sini sama dengan ini. Oke, sekarang yang ini sama dengan ini. Geser lagi sekarang yang ini ya, digeser lagi sekarang ini, maka ini akan ketemu sama dengan ini ya. Kemudian ini juga sama. Ini harus sama dengan dulu, sama dengan ini ya. Terus ini juga sama dengan, kita klik ini juga sama dengan ini, ketemu sini ya. Nah sekarang kita ganti ke sini, kita geser ke sini, berarti kita gunakan kolom baris 3 kolom 1. Klik ke sini sama dengan ini. Oke. Enter, oke, enter. Ya. Ini juga sama dengan ini, kita enter. Ini juga sama, kita enter. Nah, sampai nanti ini kita geser lagi baris 3 kolom 2 sama dengan, kita ke sini ya. Enter lagi sama dengan ini, ke sini ya. Ini juga sama, kita masukkan ke sini ya. Enter lagi sama dengan ke sini lagi. Oke ya. Terakhir kita geser ke sini ya. Kita geser ke sini. Maka sama dengan kita masuk ke sini. Nah, ini kemudian ini sama dengan ke sini ya. Klik ke sini, enter. Sama dengan ini, ke sini, enter. Ini adalah sama dengan ini, enter, sama dengan ini, enter. Oke ya, berarti sudah ketemu ini ya. Ini sudah ketemu determinan semua ini. Ini adalah transpose. Nah sekarang kita balik, kita selesaikan. Hilangkan transpose, dihilangkan sehingga tinggal ketemu nanti ini. Ini tinggal ketemu. Ini berapa? Sama dengan ini ya, dikalikan ini ya, dikurangi ya, dalam kurung ini kali ini ya, kali ini. Enter, dapat satu nilai ya. Ini berarti kurang luas. Ini kurang luas ini ya, kurang luas tadi ini ya, kurang luasnya. Ini ngitung ke sana harus ngitung ke bawah. Berarti kalau ini, karena kita menghilangkan transpose ya, berarti kalau ini maka tempatnya di sini ya, sama dengan ini dikalikan ini ya, dikurangi ini dikalikan ini ya, enter. Juga sama di sini, kita ke sini yang dihitung sama dengan ini
kalikan ini ya, dikurangi ini, dikalikan ini semua ya. Oke, jadi sekarang kita pindah yang dari baris menjadi kolom. Sini berarti sama dengan, tapi ngitungnya dari sini. Ini kalikan ini ya, dikurangi ini, dikalikan ini. Oke, dapat ini ya. Kemudian ini lagi sini, tempatnya sini sama dengan ini, dikalikan ke sini ya. Kemudian dikurangkan ini kali ini. Kita enter. Yang ini ke bawah sama dengan ini dikalikan ini ya. Kemudian dikurangi ini ya, dikalikan ini ya. Oke, kita tinggal ini sama dengan ini yang dihitung, ini kalikan ini ya, kemudian dikurangi yang di sini kalikan ini. Oke, sekarang yang di sini sama dengan lagi yang ini yang dihitung, ini kalikan ini ya, kemudian dikurangi yang ini dikalikan ini. Klik ke sini, tinggal terakhir adalah yang ini sama dengan ini, adalah klik ke sini, dikalikan ini ya, kemudian dikurangi ini dikalikan ini, enter. Nah, ini tinggal sekarang ke sini jumlahkan itu sama dengan ini ya. Kalau nanti Anda lihat itu sudah ketemu angkanya ya. Ini harus tak ganti angkanya dulu sebentar. Ini harus ketemu angka ini. Angka ini harus saya samakan dengan ini dulu ya, enter. Harus sama karena ini kok berbeda, sama dengan berarti ini sudah pakai sini. Oke, enter. Yang sini harus sama dengan yang di sini. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Sama dengan ini, itu adalah menggunakan ini ya. Kemudian ini sama dengan dia menggunakan yang ini ya. Kemudian yang ini sama dengan ini menggunakan ini, enter. Terus yang sini, yang ini ya sama dengan kita menggunakan ini. Terus yang sini sama dengan kita menggunakan yang ini. Kemudian sama dengan ini menggunakan yang ini. Oke ya, sekarang tinggal dikalikan sama dengan ini kalikan di sini, enter ya. Sama dengan ini dikalikan ini, enter. Sama dengan ini kalikan di sini, enter ya. Oke, yang di sini sama dengan ini dikalikan ini. Oke, sama dengan ini kalikan ini ya. Oke, sama dengan ini kalikan ini. Kemudian yang sini ini kalikan di sini, enter. Ini juga sama. Ini tadi ya, ini harus dari sini. Sini sama dengan ini ya, dikalikan ini, enter. Sama dengan ini dikalikan ini, enter. Sama dengan ini kalikan ini. Nah kita sekarang sudah dapat yang namanya adalah inverse I min A. Ini adalah inverse, copy ya. Ini I min A. Ini adalah paste ya, udah ketemu ini. Nah maka sekarang inverse ini kita pindah ke sini, kita pindah ya, untuk dikalikan pokok tadi ketemu, klik ya. Ini kita copy ya, copy, kemudian di paste spesial. Paste spesial dibuatkan value, ketemu ini ya. Nah kemudian kita buka, ini udah ketemu matriknya. Ini udah ketemu inverse ya. Nah ini kan ketemu tadi ini I min A inverse, ini inverse. Nah sekarang perintah akhirnya berapa? Kita buka tadi, perintah akhir adalah di sini kasus 1 adalah semua masing-masing menjadi 60. Berarti ini kita ada ganti 60 ya, 60 ini ketemu. Nah sehingga dari rumus ini kita kalikan, maka akan ketemu rumus ini. Ini pertanyaan jadi berapa? X1, maka ini kita ganti, ini kita copy ya, kita copy. Ini juga sama, paste spesial value, klik OK ya.
Sama ini loh ya. Ini gede copy juga. Di copy, copy, paste ke sini ya. Paste ini boleh ke sini boleh ya. Udah ketemu. Nah, sekarang ini kan perkalian. Maka yang baris kalikan kolom. Kalau Anda mau nyari ini adalah sama dengan ini dikalikan ini. Ditambah ya, ini dikalikan ini. Ya. Ditambah ini dikalikan ini. Klik, maka Anda sudah ketemu. Sekarang adalah 60. Jadi kalau tadi ini berarti salah. Ini ada yang salah ngitung. Sebentar ya, 1 min A. Ini sudah ketemu. Ini 60. Ini 1. Oh, mohon maaf, ini masih dibagi. Ini belum dibagi, ini tadi loh ya. Yang ini belum dibagi. Ini kan masih ada ini. Jadi ini semua belum dibagi dengan ini semua. Ya. Ini kan belum dibagi. Ini adalah 1 min N. 1 min N ini. Jadi dikalikan. Kata dibagi, kalikan, belum dikalikan semua. Jadi mohon maaf, ini harus ketemu dikalikan lagi. Semua dikalikan ya. Ini dikalikan dengan ini. Ini sama. Klik enter. Ya. Kalikan lagi ya. Semua dengan ini. Karena ini tadi belum dikalikan. Ya, kalikan lagi ya, kalikan lagi dengan ini. Enter. Ini juga sama, kalikan lagi. Semua dikalikan. Dikalikan ini, enter. Lagi, kalikan lagi dengan ini. Oke, enter. Kalikan lagi, dikalikan lagi dengan ini. Oke, sebelahnya ini dikalikan lagi dengan ini. Oke, kalikan lagi ya dengan determinan tadi. Terakhir, kalikan lagi dengan ini. Klik OK. Oke ya, ini sudah ketemu ini. Nah, ini sekarang harus kita buat tadi, klik kanan, klik copy paste special value. Oke, ke sini. Oke, nah ini kemudian juga sama, kita copy lagi ke sini. Paste nggak apa-apa, ini sama kan, klik. Nah, sekarang sudah berubah. Jadi sekarang meningkat. Kalau tadi tahun 2002 produksinya hanya ini ya 170, sekarang meningkat menjadi 320. Berapa peningkatannya? Dia meningkatnya sama dengan ini dikurangi ini. Ya. Ini. Jadi dia meningkat sebesar 137. Ini juga sama, kita lakukan sama, ngerjakan tadi sama dengan ini dikalikan ini ya. Ditambah sebelahnya dikalikan ini. Ditambah ini dikalikan di bawahnya lagi, klik, ketemu OK. Kemudian di sini ini juga sama-sama dengan ini dikalikan atas di sini, ditambah ini dikalikan sebelah ini ya, kemudian ditambah ini ya, kalikan ini, klik, ketemu. Nah, jadi sekarang ini tambahnya, ini tambahan ya. Ini namanya tambahan atau delta. Ini perubahannya tuh ini. Ini adalah dia berubah. Jadi atau ini perubahan. Ini kalau kita buat ini ya, perubahannya sekarang ini ya, perubahannya ini ya, perubahan itu ini. Tapi kalau kemudian kita lihat perubahan dalam persentase pertumbuhan, beda ini pertumbuhan tadi tumbuhnya berapa, sekarang adalah pertumbuhannya ini. Sama dengan ini ya, dibaginya ini ya kali 100%, kali 100%. Dia tumbuh 80,8. Ini tinggal di copy ke bawah. Ya. Maka sudah terjawab semua. Pertanyaan ini sudah kejawab semua. Jika tahun 2023 diperkirakan permintaan akhir untuk usaha pertanian, industri dan jasa masing-masing adalah 60, berapa total produksi untuk usaha pertanian dan industri tahun 2023? Kita jawab tadi adalah dengan inilah tahapannya. Tahapannya kita cari dulu apa tadi, kita cari matrik B-nya dulu.
Habis matrik B kita cari matrik teknologi. Ini adalah matrik teknologi ya, atau koefisien input ini. Ini kita beri tanda misalkan ini ya. Ini kita beri tanda adalah ini dulu ya, kita beri tanda tadi ini ya, ini. Nah, setelah ketemu A, maka karena rumusnya adalah X sama dengan inverse dari 1 min A kalikan H, ini baru ketemu A. Maka inverse yang kita cari 1 min A tadi ini. Artinya adalah I ada identitas 1, 1, 1, yang diagonal ke 1, yang bukan diagonal kasih angka 0. Maka kemudian dikurangi dengan A. A-nya ini, ya ini digunakan kan ini ya. A-nya ini. Ya, ketemu A-nya ini ya. Ketemu, kemudian setelah ini ketemu syaratnya punya inverse kalau dia determinannya ada, tidak sama dengan 0, sudah ketemu 0,2. Maka tadi kemudian kita cari dengan rumus tadi ini. Terus kita ajarkan gimana caranya mencari inverse. Ini ya, inverse tadi caranya seperti ini. Atau nanti kalau mau dibuat tadi langsung ini boleh. Jadi kalau mau pakai rumus langsung, rumus menggunakan Excel, kita misalkan tadi kita cari ya. Ini kalau mau cari ini inverse-nya berapa, kita boleh cari misalkan angka ini tadi ya. Ini bisa kita cari dengan cara kalau mau langsung ya. Ini bisa kita gunakan tadi ini. Ini kalau mau langsung dicari inverse-nya, ini ya. Ini kalau mau cari inverse-nya, ketemunya nanti ini ya. Ini tinggal diblok aja ke sini. Blok ini ya, ini kalau mau dilebarkan dulu ya. Ini fungsi X ya, karena kita mau nyari ini loh ya. Maka M inverse oke, tinggal diblok saja ke sini. Klik ke sini. Maka ke sini kita tinggal oke ya. Nah, ketemu sama nggak ini? Ini yang saya blok tadi dengan ini kan sama. Ya, ini kan sama. Ini saya beli home, kita cari dengan warna yang ini aja, yang kayak coklat. Ya, ini ketemu. Ini kalau Anda lihat kan sama dengan ini. Ya, ini kalau tak geser ke sini, ya ini kalau tak geser ya, kan ketemu. Ini kalau ini tak geser saja ke sini. Ya, kita geser aja rumusnya ya. Ini kan tadi suruh nyari inverse. Ini kan sama. Ini kan kalau ini tak geser ketemu lagi ada tambahan 239 kan sama. Jadi tadi nyari, kalau kita nyari pakai ini cara manual, kalau tadi ini adalah kita nyari cara dengan menggunakan M matrix ya. Jadi kalau Anda perhatikan tidak terlalu sulit ya. Jadi ini kasus 1 ya. Kasus 1 saya sudah jelaskan dengan ordo 2 kali 2. Jadi untuk kasus 1 2 kali 2 ini ya, ini kita sudah saya selesaikan di sini ya. Ya nanti tinggal saudara mau tanya, tapi nanti kalau ada uji kompetensi minimal seperti itu ya. Ini dulu ya, silahkan nanti kalau ada yang mau tanya silahkan.